Namaku Cinta, usia 35 tahun. Aku adalah seorang direktur utama di sebuah perusahaan rintisan yang kini berkembang pesat. Tidak mudah mencapai titik ini. Butuh puluhan malam tanpa tidur, tangis dalam sunyi, dan pengorbanan yang tak terhitung. Tapi aku bangga. Aku bisa membuktikan bahwa seorang wanita bisa berdiri tegak dan memimpin tanpa bergantung pada siapapun. Aku menikah dengan Ryan 5 tahun lalu. Saat itu, dia adalah pria manis dengan tutur lembut yang bisa membuat siapapun merasa nyaman. Dia datang padaku di saat aku hampir menyerah pada cinta. Ryan tak punya banyak harta, bahkan pekerjaannya pun tidak tetap. Tapi aku jatuh cinta bukan pada hartanya, melainkan karena sikapnya yang manis, dukungannya yang selalu ada, dan kata-katanya yang menyejukkan hati. Saat kami menikah, aku sudah lebih mapan dari dia. Tapi aku tidak peduli. Aku percaya cinta bisa mengalahkan semua perbedaan. Aku yang membiayai rumah, kendaraan, bahkan semua kebutuhan hidup. Kupikir, tidak apa-apa, asalkan Ryan mencintaiku tulus. Kupikir, kebahagiaan itu cukup dengan kepercayaan. Tak lama setelah menikah, aku juga merekrut Nia, sahabatku sejak kuliah, sebagai sekretaris pribadiku. Kami sangat dekat sejak dulu. Nia pernah tinggal bersamaku saat ia jatuh bangkrut karena gagal usaha. Aku bantu dia bangkit, kubukakan peluang kerja di kantorku, bahkan kuberi pinjaman untuk keperluan pribadinya. Karena itulah aku sangat percaya padanya. Sejak awal, Nia terlihat begitu perhatian padaku. Dia sering menanyakan kesehatanku, menyuruhku istirahat, bahkan menawarkan diri mengantarkan makanan ke rumah saat aku pulang terlambat. Awalnya, aku sangat berterima kasih padanya. Aku pikir, betapa beruntungnya aku memiliki sahabat dan suami yang saling mengenal dan saling peduli. Aku udah antar makan malam ke Ryan tadi, Chin. Kamu masih di kantor, kan? Ucap Nia suatu malam lewat telepon. Aku tersenyum, meski tubuhku lelah. Makasih ya, Nia. Kamu memang selalu perhatian. Yalah, masa ia sahabat sendiri dibiarkan capek sendirian. Kamu itu terlalu keras kerja. Untung ada aku dan Ryan yang jagain kamu, ujarnya sambil terkekeh. Aku hanya tertawa kecil, tak pernah terpikir bahwa mungkin kalimat itu memiliki arti lain. Hari-hari terus berjalan. Ryan semakin jarang menemaniku berbicara, bahkan saat aku sedang di rumah. Tapi aku memaklumi, mungkin dia sedang bosan. Aku tahu aku sering pulang malam, jarang memasak, dan waktuku lebih banyak habis di kantor daripada di rumah. Yang paling sering menghiburku justru Nia. Dia selalu tahu kapan aku butuh teman bicara. Kadang dia datang ke rumah membawakan kue kesukaanku. Kadang dia menawarkan pijatan ringan saat aku duduk lelah di sofa kantor. Perhatian yang manis, seperti seorang saudara. Namun, seiring waktu, mulai ada hal-hal kecil yang aneh. Ryan mulai lebih memperhatikan penampilan. Ia memakai parfum yang tidak pernah kupilihkan sebelumnya. Gaya rambutnya mulai berubah. Dan yang paling mencurigakan, dia mulai sering mandi malam hari, bahkan saat aku belum pulang kerja. Suatu hari, aku pulang lebih cepat karena ada rapat yang dibatalkan. Saat membuka pintu, aku melihat sepatu wanita berwarna merah menyala di rak dekat pintu. Aku langsung berpikir, mungkin Nia datang bawakan makanan lagi. Benar saja, dari arah dapur, terdengar suara cekikikan mereka berdua. Aku melongok ke dapur. Nia sedang menuangkan teh ke dalam cangkir, dan Ryan berdiri terlalu dekat dengan tubuhnya. Kamu pulang, Chin, kata Nia cepat, matanya sedikit terbelalak. Rapatnya batal, jawabku pendek. Aku berusaha tersenyum, walau perasaanku mulai tak enak. Malam itu, aku mulai berpikir, tapi pikiranku masih belum tega mencurigai mereka. Mungkin ini cuma perasaanku saja. Beberapa minggu berikutnya, aku mulai merasa bahwa rumahku bukan lagi tempat paling nyaman. Bukan karena Ryan atau Nia memperlakukanku buruk, tapi karena perasaanku sendiri yang makin tak karuan. Aku sering merasa seperti ada yang disembunyikan. Seperti ada mata yang saling melirik di belakangku. Tapi setiap kali kutanyakan, semuanya terdengar normal. Ryan tadi pulang sendiri, Nia? Tanyaku suatu sore. Iya, Chin. Katanya mau bantu kamu nyiapin makan malam, jawab Nia cepat sambil tersenyum. Tapi saat aku pulang, tak ada satupun makanan yang siap.
Rumah sepi. Rian baru muncul dari kamar dengan rambut basah dan menguap seperti baru bangun tidur. Baru bangun? Tanyaku sambil melepas sepatu. Iya. Tadi ngantuk banget. Aku tidak menanggapi. Tapi hatiku mulai menolak alasan-alasan mereka yang terasa semakin hambar. Suatu hari, saat bersih-bersih meja kerja di rumah, aku menemukan secarik catatan di bawah sofa. Tulisannya jelas milik perempuan, dengan tinta pink menyala. Tadi enak ya, sayang. Nggak nyangka kamu seliar itu. Tapi jangan terlalu sering, nanti cinta curiga. Tanganku bergetar. Jantungku seperti berhenti berdetak. Napasku tercekat. Rasanya seperti tertusuk ribuan jarum dalam satu waktu. Aku ingin menangis. Tapi tak ada air mata yang keluar. Aku hanya terdiam, duduk di lantai, memandangi catatan itu berulang kali. Rasanya tubuhku beku. Aku tahu, ini belum cukup sebagai bukti. Tapi hati kecilku berkata, ini nyata. Mereka mengkhianatiku. Tapi aku tidak ingin bertindak gegabah. Aku harus tahu sejauh apa mereka melangkah. Aku harus tahu sejak kapan aku dijadikan bahan olok-olok oleh dua orang yang paling aku percaya. Sejak hari itu, aku mulai lebih banyak diam. Tapi diamku bukan pasrah. Diamku adalah pengumpulan tenaga. Aku mulai pasang kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah. Terutama di ruang tengah, dan di kamar tidurku sendiri. Aku mulai mencatat waktu-waktu di mana Nia biasanya datang, dan waktu-waktu di mana Rian menghilang dari radar. Setiap gerak-gerik mereka kurekam. Setiap kata mereka kuingat. Aku tidak ingin hanya menangis. Aku tidak ingin hanya jadi korban. Aku ingin mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka mainkan. Dan saat hari kebenaran tiba, aku akan siap. Sejak menemukan catatan penuh pengkhianatan itu, aku mulai hidup dalam diam yang menyiksa. Setiap senyum yang kutebar, setiap kalimat lembut yang keluar dari bibirku, hanya topeng untuk menutupi badai di dalam hatiku. Aku masih menjalankan peran sebagai istri yang pengertian, sahabat yang baik, atasan yang bijak. Tapi jauh di dalam diriku, aku sedang menyusun strategi. Ini bukan lagi tentang cinta, ini tentang harga diri. Aku mulai tidur di ruang kerja, dengan alasan lembur atau menyelesaikan dokumen penting. Rian tidak protes. Bahkan seolah senang karena aku tak lagi menyentuh kamar tidur. Tapi aku tahu alasannya bukan karena dia menghormati kesibukanku. Dia senang karena kamarku kini lebih leluasa untuk dia dan Nia. Kamera tersembunyi yang kupasang bekerja dengan baik. Awalnya aku tidak punya cukup keberanian untuk menonton hasil rekamannya. Tapi pada suatu malam, setelah seharian kerja keras, aku memaksakan diri duduk di depan layar laptop dan mulai menelusuri file video satu persatu. Tanganku gemetar saat video pertama diputar. Waktu menunjukkan pukul 14.35. Itu hari Jumat, hari di mana aku biasa ada rapat luar kantor. Tampak Rian duduk di tepi ranjang, membuka kancing bajunya, lalu Nia masuk membawa minuman, mengenakan gaun ketat yang bahkan tak pernah kulihat sebelumnya. Mereka tertawa, berbisik, berciuman. Mataku panas, tapi air mata tak juga keluar. Aku hanya terdiam menatap layar, tak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, jijik, muak, semuanya bercampur menjadi satu. Bagaimana rasanya tidur di ranjang istrimu sendiri bersama sahabatnya, bisikku pelan sambil menggigit bibir. Kupindah ke video lain. Hari dan jam berbeda. Tapi adegannya sama. Mereka berani. Terlalu berani. Dan lebih menyakitkan lagi, di satu rekaman, mereka sempat mengejekku. Kamu lihat cinta? Dia terlalu sibuk cari uang. Sampai nggak tahu kalau aku lebih sering kamu peluk daripada dia, ujar Rian sambil terkekeh. Nia tertawa keras. Makanya aku heran kenapa dia masih percayain aku. Padahal aku udah jelas-jelas lebih cocok sama kamu. Dia tuh terlalu polos. Panjang napasku, kutahan isak yang akhirnya pecah. Polos? Aku mungkin terlihat lembut dan mudah percaya. Tapi ketika aku disakiti, aku bisa lebih tajam dari pisau. Sejak malam itu, aku menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, aku mulai bertindak seolah tak ada yang terjadi. Aku bahkan mengajak Nia makan siang sepulang kantor. Pekerjaanmu akhir-akhir ini bagus, Nia, kataku sambil tersenyum.
Aku sedang pertimbangkan untuk promosikan kamu jadi kepala bagian. Wajah Nia langsung bersinar. Matanya melebar penuh ambisi. Masa, Chin? Beneran? Aku pikir kamu bakal pilih orang lama. Aku mengangguk, menyesap kopiku dengan tenang. Kamu udah seperti keluarga sendiri buatku. Mana mungkin aku nggak percaya sama kamu? Padahal, dalam hati aku mencatat ekspresinya. Betapa mudahnya seorang manusia mengkhianati dengan wajah manis. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura pamit keluar kota untuk urusan bisnis. Kupastikan Rian tahu bahwa aku akan menginap di hotel 2 malam. Padahal, aku sudah menyiapkan kejutan untuk mereka. Aku menyuruh adik sepupuku, yang bekerja di bidang IT, untuk membantu memasang kamera tambahan di kamar tidur, termasuk di dalam lemari dan di belakang cermin besar. Dan benar saja, malam itu, tak lama setelah aku pergi, Rian dan Nia datang lagi ke rumah. Dari kamera tersembunyi, aku melihat mereka saling melepas pakaian dengan tergesa, mencumbu di tempat tidur yang selama ini menjadi saksi janji suci pernikahanku. Akhirnya kita bisa bebas juga, ya, kata Nia sambil membelai wajah Rian. Ya, tapi sabar. Aku yakin sebentar lagi dia bakal makin sibuk dan kamu bisa tinggal di sini selamanya, balas Rian. Aku menahan muntah. Tinggal di sini selamanya? Di rumah yang kubeli dengan hasil kerja kerasku? Di rumah yang kubangun dengan harapan dan air mata? Aku segera mengunduh semua video itu ke dalam flash disk dan satu salinan khusus aku kirimkan ke email pribadiku dengan subjek, bukti pengkhianatan, hancurnya kepercayaan. Beberapa hari setelah itu, aku mulai menyusun rencana akhir. Aku undang semua keluargaku dan keluarga Rian untuk datang ke rumah dengan alasan syukuran ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Termasuk ayah dan ibu Rian, yang selama ini menganggapku sebagai menantu idaman. Aku juga mengundang semua staf kantor, termasuk manajer dan kepala bagian lainnya. Aku ingin semua tahu. Aku ingin luka ini menjadi akhir dari kedok dua manusia itu. Chin, kamu yakin banget bikin acara sebesar ini? Tanya Nia saat melihat dekorasi rumah yang kupercantik. Aku hanya tersenyum. Ini bentuk terima kasihku ke kalian semua. Aku pengen kasih kejutan. Nia mengangguk, tanpa tahu bahwa kejutan itu justru untuknya. Hari H tiba. Semua tamu berdatangan dengan wajah ceria. Di ruang tengah, makanan tertata rapi, musik lembut mengalun. Rian tampil rapi dengan jas barunya, yang kubelikan bulan lalu. Nia berdandan anggun dengan gaun hitam elegan yang ia beli dari uang bonus yang kuberikan. Saat suasana mulai ramai, aku berdiri di tengah ruangan. Terima kasih semuanya sudah datang, ucapku dengan suara lantang. Hari ini aku ingin membagikan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupku. Sebuah kenangan yang tak akan pernah kulupakan. Semua mata tertuju padaku. Rian dan Nia berdiri di samping, tampak tersenyum mendukung. Aku mengangkat remote dan menyalakan layar proyektor besar di dinding. Video pun diputar. Awalnya semua terlihat bingung. Tapi saat gambar mulai menampakkan Nia dan Rian sedang bercumbu di ranjangku, suasana berubah. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tamu menutup mulut mereka, terkejut. Ibuku menahan napas, sedangkan ibu Rian langsung menoleh ke anaknya. Rian pucat. Nia gemetar. Mereka melangkah mundur seperti mencari celah untuk menghilang. Aku menatap mereka, kemudian berkata, itulah wajah asli dari orang-orang yang paling aku percaya. Suamiku dan sahabatku. Mereka mempermainkan kepercayaanku, menjadikan aku bodoh di rumahku sendiri. Rian mencoba bicara. Chin, ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam, potongku tegas. Aku sudah cukup sabar. Sudah cukup berpura-pura tak tahu. Tapi hari ini, aku sudah selesai. Aku usir dari rumah ini, Rian. Dan kamu, Nia, kamu dipecat dari kantorku. Pertanggal hari ini, kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Air mata mulai mengalir di wajah Nia. Chin, aku minta maaf. Aku hilaf. Kamu bukan hilaf. Kamu sadar. Kamu licik. Dan kamu menikmati jadi pengkhianat, jawabku tanpa ragu. Tepuk tangan terdengar dari sudut ruangan. Beberapa rekan kantor mengangguk setuju, sebagian lain hanya terdiam karena tak percaya. Rian mencoba mendekat.
Tapi aku mundur satu langkah. Jangan sentuh aku. Kamu hanya benalu dalam hidupku. 5 tahun cukup untuk melihat wajah aslimu. Pergi, sekarang juga. Aku mengangkat ponsel dan memberi sinyal pada satpam rumah. Mereka mendekat dan tanpa banyak bicara, mengantar Rian keluar. Nia jatuh terduduk. Tapi tak ada simpati di ruangan itu untuknya. Hari itu, aku kehilangan 2 orang yang sangat kupercaya. Tapi aku juga mendapatkan kembali diriku yang berharga. Setelah hari itu, rumah yang dulu terasa sempit karena tekanan batin, kini menjadi lapang. Sepi, ya, tapi bukan sepi yang menyakitkan, melainkan sepi yang menenangkan. Tak ada lagi desahan pura-pura sayang dari Rian, atau tawa palsu Nia saat mencoba mendekatiku dengan niat busuk. Semua sudah berakhir. Namun, luka tak serta-merta sembuh. Malam-malam awal setelah pengusiran itu, aku masih sering terbangun. Entah karena mimpi buruk, entah karena kenangan yang menolak pergi. Aku duduk di tempat tidur yang kini benar-benar milikku sendiri, menggenggam bantal dan menatap kosong ke langit-langit. Kenapa aku sebodoh itu? Tanyaku dalam hati. Pertanyaan itu tak pernah benar-benar mendapat jawaban. Tapi semakin hari, aku sadar bahwa menyalahkan diri sendiri tidak menyembuhkan apapun. Aku bukan bodoh. Aku hanya percaya. Dan salahnya bukan pada kepercayaan itu, tapi pada orang-orang yang mengkhianatinya. Di kantor, kabar tentang pengkhianatan Nia dan pemecatannya menyebar seperti api di musim kemarau. Awalnya banyak yang terkejut, tapi setelah tahu cerita lengkapnya, banyak dari mereka yang memberiku dukungan. Bu Cinta, kami salut sama ibu. Kalau saya yang diperlakukan seperti itu, mungkin sudah stres berat, kata Bu Wulan, kepala keuangan. Aku hanya mengangguk, tersenyum kecil. Semua butuh proses, Bu. Tapi saya percaya, setiap luka pasti bisa sembuh kalau kita ikhlas menjalaninya. Sementara itu, posisi Nia segera kugantikan dengan seseorang yang jauh lebih layak, Maya, staf junior yang selama ini bekerja dengan jujur dan penuh dedikasi. Ia tak hanya senang, tapi juga merasa terhormat bisa dipercaya. Terima kasih banyak, Bu. Saya janji tidak akan mengecewakan ibu, ucapnya waktu itu. Sejak Maya menjadi kepala bagian, suasana kantor jadi lebih tenang. Tidak ada drama, tidak ada bisik-bisik menyebalkan seperti saat Nia masih ada. Bahkan beberapa klien yang dulu sering berurusan dengan Nia menyampaikan bahwa mereka lebih nyaman bekerja dengan Maya. Aku diam-diam bersyukur. Kepergian 2, racun, itu rupanya membuat hidupku jauh lebih bersih. Beberapa minggu berlalu. Suatu hari, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya singkat. Aku minta maaf, Chin. Aku sungguh menyesal. Aku tahu itu dari Nia. Entah bagaimana dia mendapat nomorku lagi, karena semua kontaknya sudah kuhapus. Aku menatap pesan itu lama. Tanganku gemetar, bukan karena emosi, tapi karena aku benar-benar tak ingin kembali mengingat semua kebusukannya. Aku tidak membalas. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar bahwa Rian sempat datang ke kantor lama tempat dia dulu bekerja, memohon untuk diterima kembali. Tapi reputasinya sudah rusak. Seorang pria yang berselingkuh dengan sahabat istrinya, dan dipecat secara tidak hormat dari rumah tangganya sendiri, tidak mudah untuk dipercaya lagi di dunia profesional. Dari temanku yang masih punya koneksi ke sana, aku tahu bahwa Rian kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, hidup dengan sisa tabungan yang mungkin segera habis. Adakah bagian dari diriku yang kasihan? Sedikit, tapi tak cukup untuk membuatku melembut. Dia memilih jalannya sendiri. Dan aku juga. Di suatu pagi yang cerah, aku duduk di teras rumah sambil menyesap teh hangat. Udara segar membuatku merasa lebih ringan dari biasanya. Kupandangi taman kecil yang dulu selalu kuabaikan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga yang semu. Kini taman itu kutanami bunga-bunga baru. Aku merawatnya sendiri, setiap pagi. Rasanya seperti menanam hidup baru. Di saat yang sama, aku mulai membuka lembaran baru. Salah satu proyek perusahaan kami adalah kerjasama dengan organisasi sosial yang membantu pemberdayaan perempuan. Aku memutuskan untuk lebih aktif terlibat. Rasanya menyenangkan bisa membantu perempuan lain yang juga pernah merasakan dikhianati, ditinggalkan, atau diremehkan. Di sebuah sesi diskusi, aku bertemu dengan Laila,
seorang janda yang ditinggal suaminya kawin lagi dengan adiknya sendiri. Ceritanya menyayat hati, tapi senyum Laila begitu tulus saat bicara tentang bagaimana dia bangkit dan membesarkan kedua anaknya sendirian. Aku pikir aku yang paling menderita. Ternyata Tuhan memang menguatkan kita lewat kisah orang lain, kataku saat kami berbincang. Laila tertawa pelan. Kadang luka membuat kita kuat, ya Bu. Lebih kuat dari yang kita bayangkan. Aku mengangguk. Dan di saat itulah aku sadar bahwa aku tak lagi sendirian. Banyak perempuan di luar sana yang pernah dikhianati, dijatuhkan, dipermalukan. Tapi mereka bangkit. Mereka berdiri lagi, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Suatu sore, saat aku selesai mengisi seminar motivasi perempuan di sebuah universitas, seseorang menyapaku di parkiran. Bu Cinta? Aku menoleh. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan. Wajahnya teduh, dan matanya tampak familiar. Maaf, saya pernah kenal ibu di kantor pusat waktu presentasi proyek awal tahun lalu. Aku tersenyum. Ah, ya, saya ingat. Radit dari divisi pengembangan, kan? Radit mengangguk sambil tertawa kecil. Waktu itu saya cuma bisa mengagumi dari jauh. Tapi sekarang, saya merasa harus menyapa. Saya dengar kabar ibu sedang aktif di kegiatan sosial. Keren sekali. Obrolan kami tak lama, tapi menyenangkan. Radit sopan, cerdas, dan penuh perhatian. Saat kami berpisah, dia menyerahkan kartu namanya. Kalau ibu butuh bantuan untuk program pelatihan, saya siap bantu kapan saja. Malam itu, aku duduk sambil memandangi kartu nama itu lama. Bukan karena aku langsung jatuh hati, tidak. Tapi rasanya seperti Tuhan sedang menyentuh pundakku dan berkata, lihat, dunia tidak berhenti hanya karena dua orang mengkhianatimu. Hari-hari pun berlalu. Luka itu belum hilang sepenuhnya, tapi kini tak lagi berdarah. Ia mengering, dan meninggalkan bekas yang membuatku lebih bijak. Aku tidak lagi menangisi masa lalu. Aku tidak lagi merasa kurang. Sebaliknya, aku merasa penuh. Penuh karena aku kembali pada diriku sendiri. Pada harga diriku. Pada kehidupan yang tak lagi dijejali oleh racun bernama kebohongan. Dan saat aku berdiri di depan cermin, mengenakan jas kerja dengan rambut disanggul rapi, aku tersenyum. Selamat pagi, Cinta. Ini hidupmu. Pegang kendalinya. Sudah hampir 2 bulan sejak Rian dan Niaku tendang keluar dari hidupku. Sejujurnya, aku sempat berpikir luka ini akan menahanku dalam trauma. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, aku merasa semakin kuat. Bukan berarti tak ada hari-hari berat. Tentu ada. Tapi tiap kali aku merasa lemah, aku ingat bagaimana mereka memperlakukanku seolah aku ini hanya batu sandungan dalam kebahagiaan mereka yang keliru. Dari situlah semangatku kembali tumbuh. Pagi itu, aku duduk di ruang tamu kantor, menyusun laporan kerja sambil menyeruput kopi hitam. Maya, kepala divisi baru yang menggantikan Nia, datang menghampiri dengan berkas di tangannya dan wajah agak cemas. Bu, ini ada surat lamaran kerja yang sebaiknya ibu lihat sendiri, ucapnya sambil meletakkan map hijau di meja. Aku mengernyit, lalu membuka map itu. Baru saja kulihat nama yang tertera di bagian atas CV, jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Nia Dewanti. Tanganku spontan mengepal. Apa-apaan ini? Desisku, menatap Maya. Dia benar-benar tak tahu malu. Dia mengirimkan surat ini via email ke bagian HRD kita. Katanya, dia menyesal dan butuh pekerjaan, jelas Maya dengan nada hati-hati. Aku menghela napas panjang. Bukannya iba, aku justru merasa geli. Setelah semua yang dia lakukan, dia pikir aku akan memberinya kesempatan lagi. Dunia ini memang aneh. Kadang, orang paling licik sekalipun masih berharap pada kemurahan hati orang yang mereka hancurkan. Jangan ditanggapi, kataku tegas. Biar dia belajar bahwa dunia tidak selalu memberi panggung pada para pengkhianat. Maya mengangguk cepat dan membuang map itu ke tempat sampah. Sorenya, aku menghadiri undangan seminar kewirausahaan untuk perempuan yang diadakan di sebuah hotel bintang 4. Di antara ratusan undangan, mataku langsung tertuju pada sosok yang familiar duduk di barisan depan, Radit. Dia tersenyum saat melihatku, dan aku mengangguk sebagai balasan.
Setelah seminar selesai, kami berbincang di kafe kecil hotel itu. Entah kenapa, setiap berbicara dengan Radit, dadaku terasa lapang. Dia bukan hanya pendengar yang baik, tapi juga seseorang yang bisa membuatku merasa dihargai. Aku tahu kamu sedang melewati masa sulit, Chin. Tapi dari yang kulihat, kamu jauh lebih kuat dari bayangan siapapun, ucapnya sambil menatapku serius. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Tapi aku hanya mencoba bertahan. Itu saja. Dan itu sudah luar biasa, jawabnya. Percakapan kami berlanjut hingga matahari hampir tenggelam. Tak ada romantisme di antara kami. Hanya kenyamanan. Dan bagiku, itu lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar tak terduga dari asisten rumah tanggaku, Bu Lastri. Bu, tadi saya ke pasar dan lihat Mas Rian, katanya ragu-ragu. Dia jualan gorengan di pinggir jalan. Kelihatan lusuh, kayak nggak terurus. Aku hanya diam. Dulu, mungkin aku akan menangis mendengar kabar itu. Tapi kini, aku hanya merasa netral. Seolah hatiku sudah tak memiliki ruang lagi untuk emosi terhadapnya. Dia membuat pilihannya sendiri. Dan seperti semua orang, dia harus menanggung konsekuensinya. Namun, berita tentang Nia justru lebih mengejutkan. Salah satu stafku, Intan, yang merupakan teman SMA Nia, datang padaku diam-diam. Bu, saya rasa ibu harus tahu ini. Nia sekarang tinggal di rumah indekos sempit. Dulu pacarnya yang sekarang jadi mantan, ninggalin dia waktu tahu dia dipecat dan diusir dari rumah ibu. Dan, dia juga hamil, Bu. Tapi nggak tahu siapa yang tanggung jawab. Aku terdiam cukup lama mendengar itu. Ada bagian kecil dalam diriku yang merasa iba, tapi bagian lainnya berkata, itulah akibatnya. Bukannya aku ingin orang lain sengsara. Tapi jika mereka memilih menyakiti orang lain demi kepentingan sesaat, bukankah sudah sepantasnya mereka menelan hasilnya? Aku hanya berkata, biarkan saja, Tan. Aku sudah bukan bagian dari hidup mereka lagi. Di tengah rutinitas yang semakin padat, aku mendapat tawaran dari salah satu jaringan bisnis internasional untuk menjadi pembicara di forum wirausaha di luar negeri. Sebuah prestasi yang tidak pernah kubayangkan bisa kucapai hanya dalam waktu singkat setelah melalui badai rumah tangga. Aku mulai bepergian lebih sering, bukan untuk lari dari luka, tapi karena aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa, bahwa aku layak berdiri di tempat yang tinggi meski sempat dijatuhkan. Dari satu acara ke acara lain, aku makin sering berinteraksi dengan perempuan hebat. Ada janda, ada penyintas kekerasan rumah tangga, ada juga perempuan muda yang memilih keluar dari hubungan toksik demi karir dan mental yang sehat. Semua kisah mereka membuatku sadar bahwa kita tak sendiri dalam luka. Aku menuliskan kisah perjalananku dalam bentuk catatan harian. Semula hanya untuk diri sendiri, tapi Maya membacanya diam-diam dan membujukku untuk mempublikasikannya. Bu, tulisan ibu bisa jadi kekuatan untuk banyak perempuan di luar sana, katanya penuh semangat. Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku terbitkan buku kecil berjudul Perempuan yang Tak Lagi Diam. Tak disangka, buku itu disambut hangat. Banyak yang mengirim pesan padaku, bahkan dari luar kota, menyampaikan bahwa tulisan itu menyentuh hati mereka. Suatu malam, saat aku sedang menyusun presentasi untuk seminar berikutnya, aku mendapat email dari alamat yang tidak kukenal. Isinya, cinta. Aku menulis ini bukan untuk meminta kembali. Aku hanya ingin bilang, kamu benar. Aku hanyalah benalu dalam hidupmu. Aku sudah melihat semuanya sekarang. Rian. Aku membaca email itu tanpa emosi. Bukannya sudah tidak peduli, tapi lebih karena aku sudah sampai di titik kedewasaan yang tak lagi memberi ruang untuk dendam. Aku tidak membalas. Karena dalam hidup, ada kalanya keheningan adalah jawaban paling tepat. Di akhir minggu, aku mengadakan pelatihan mandiri untuk para janda muda dan ibu rumah tangga yang ingin membangun usaha kecil. Radit datang membantu tanpa diminta. Dia bahkan membawa tim marketing dari kantornya untuk memberikan strategi pemasaran digital bagi para peserta. Saat acara selesai, aku menemuinya. Kenapa kamu repot-repot begini? Tanyaku. Dia tersenyum. Karena aku ingin ada di hidupmu. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai teman sejati yang bisa kamu andalkan kapanpun. Mataku terasa panas.
Bukan karena sedih, tapi karena hatiku tersentuh. Aku tidak langsung menjawab. Tapi dalam hatiku, aku tahu, di tengah runtuhan, ada benih harapan yang mulai tumbuh. Dan aku tak lagi takut untuk menyambutnya. Aku duduk di depan meja kerja, menatap layar laptop yang menampilkan email dari salah satu media online nasional. Mereka tertarik mewawancaraku untuk rubrik Perempuan Tangguh Indonesia. Awalnya aku nyaris mengabaikannya. Aku bukan orang yang suka tampil berlebihan, apalagi mengekspos luka masa lalu. Tapi setelah berpikir, aku sadar, mungkin ini caraku membantu lebih banyak perempuan menyadari bahwa mereka tidak harus bertahan dalam hubungan yang merusak. Aku membalas email itu dan menyetujui wawancara. Beberapa hari kemudian, tim media itu datang ke kantorku. Seorang jurnalis perempuan bernama Sheila memimpinnya. Ia duduk di depanku dengan rekorder menyala dan mata penuh empati. Boleh saya tahu apa yang membuat ibu begitu kuat saat dikhianati oleh orang terdekat? Tanyanya. Aku mengangguk pelan, menarik napas panjang. Karena saya sadar, kalau saya tidak berdiri sendiri, tidak akan ada orang lain yang melakukannya untuk saya. Hidup saya adalah tanggung jawab saya. Luka saya adalah tanggung jawab saya untuk sembuhkan. Dan keberhasilan saya, itu hadiah dari keberanian saya untuk bangkit. Sheila mencatat dengan cepat. Kata-kata ibu bisa menyentuh banyak orang. Aku tersenyum, namun dalam hatiku bergemuruh. Bukan karena bangga, tapi karena aku tahu betul betapa panjang dan terjal jalan menuju titik ini. Dan yang paling sulit dari semuanya adalah mengampuni diri sendiri karena pernah membiarkan diriku terluka begitu dalam. Sore itu, aku mengajak Radit makan malam. Bukan untuk kencan. Hanya sebagai teman yang ingin berbagi rasa syukur dan cerita. Kami memilih restoran rooftop yang baru buka di pusat kota. Angin sore menyapa lembut rambutku yang dibiarkan tergerai, dan langit mulai menggelap saat kami menatap lampu kota yang mulai menyala. Terima kasih karena selalu ada, kataku sambil menatapnya. Aku tahu kamu punya kesibukan sendiri, tapi kamu nggak pernah lupa untuk menanyakan kabarku. Radit tersenyum. Karena kamu penting. Dan kamu nggak perlu menghadapi semuanya sendirian, Chin. Kata-katanya membuat hatiku hangat. Tidak seperti Rian, yang hanya manis di depan orang lain, Radit adalah sosok yang tidak banyak bicara, tapi selalu hadir di waktu yang tepat. Aku pernah berpikir semua laki-laki sama, gumamku. Tapi kamu mengubah pikiranku. Radit tertawa pelan. Sayangnya aku bukan penyihir. Tapi aku bersyukur kalau kehadiranku bisa bikin kamu percaya lagi. Kami tidak membahas hubungan. Kami hanya menikmati makan malam, berbagi cerita tentang pekerjaan, tentang cita-cita, bahkan hal-hal remeh seperti makanan favorit dan lagu yang sedang sering didengar. Dan di tengah semua itu, aku merasa tenang. Bukan bahagia yang berlebihan, tapi damai. Dan ternyata, itu lebih mahal. Seminggu kemudian, aku mendapat kabar tak terduga dari salah satu pengacara kenalanku. Cinta, aku baru menangani kasus perceraian dari seorang perempuan yang juga menjadi korban perselingkuhan. Ternyata, pelakunya adalah mantan suamimu. Dia sudah menikah siri dengan wanita lain beberapa bulan setelah kalian bercerai. Dan kini, wanita itu menggugat cerai karena dia mulai main tangan. Aku terdiam. Dia kembali pada sifat aslinya, gumamku. Aku seharusnya tak terkejut. Tapi ada bagian dalam diriku yang merasa bersyukur. Bukan karena penderitaan wanita itu, tapi karena aku berhasil keluar sebelum semuanya makin hancur. Perempuan itu bilang dia ingin bertemu kamu. Dia merasa dikhianati dan ingin tahu seperti apa sosokmu, lanjut sang pengacara. Aku berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan bertemu dia. Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe kecil yang tenang. Perempuan itu bernama Santi. Usianya baru 27 tahun, jauh lebih muda dariku. Wajahnya cantik, tapi tampak lelah dan sedih. Aku minta maaf, katanya lirih setelah memperkenalkan diri. Aku tahu aku salah karena menjadi orang ketiga, meskipun waktu itu dia bilang sudah tidak ada hubungan lagi dengan kamu. Aku mengangguk. Aku tidak mau menyalahkan siapapun. Yang penting sekarang, kamu sadar dan memilih jalan yang benar. Matanya berkaca-kaca. Aku dipukuli waktu aku tanya soal uang yang dia pakai buat mabuk.
Dia nggak kerja tetap, semua uang aku yang tanggung. Sekarang aku hamil 2 bulan dan dia kabur. Hatiku mencelos. Bukan karena kasihan pada Rian, tidak sama sekali. Tapi karena Santi adalah aku di masa lalu. Aku menggenggam tangannya. Kamu harus kuat. Hidup kamu lebih berharga dari hubungan yang menyakitkan. Kalau kamu butuh bantuan, aku akan bantu sebisaku. Air mata Santi menetes. Kamu sangat berbeda dari yang dia ceritakan. Aku tersenyum tipis. Orang jahat memang pandai membolak-balikan cerita. Sejak hari itu, aku dan Santi menjadi dekat. Aku menawarinya pekerjaan di divisi administrasi. Dia orang yang teliti dan cepat belajar. Dalam beberapa minggu, dia bisa beradaptasi dengan baik. Para karyawan juga menyambutnya hangat. Di balik semua luka, kadang kita bertemu orang-orang yang perlu kita bantu. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita tahu seperti apa rasanya terluka dan sendirian. Suatu malam, aku duduk di teras rumah sendirian. Langit cerah, dan bintang tampak menghias angkasa seperti lukisan. Radit datang tanpa memberi kabar lebih dulu. Membawa sekotak kue coklat dan 2 cangkir kopi hangat. Kamu selalu tahu kapan harus muncul, kataku sambil tersenyum. Dia duduk di sebelahku. Aku tahu kamu sedang menata ulang hatimu. Aku diam. Lalu berkata pelan, aku takut membuka hati lagi. Aku nggak minta kamu untuk langsung jatuh cinta. Aku cuma minta, bolehkah aku tetap ada di sampingmu selama kamu belajar mempercayai cinta lagi? Aku menatapnya. Mungkin cinta memang tidak seindah di dongeng. Tapi kehadiran seseorang yang sabar, tulus, dan tidak memaksa, adalah anugerah langka. Dan mungkin, itulah cinta yang sesungguhnya. Aku mengangguk. Kamu boleh tetap di sini. Radit tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tak sendiri lagi. Sudah 3 bulan sejak aku terakhir melihat Rian secara langsung. Hidupku berjalan tenang, perlahan menata ulang kepercayaan pada diri sendiri, dan membuka sedikit ruang untuk hal-hal baru yang sebelumnya kututup rapat. Kantorku pun semakin berkembang, tim semakin solid, dan Santi, wanita yang dulu hadir sebagai musuh tak terlihat, kini menjadi salah satu orang kepercayaanku. Aku tidak pernah menyangka bisa memaafkan wanita yang pernah merusak rumah tanggaku. Tapi kehidupan seringkali mengajarkan pelajaran aneh, bahwa orang yang paling kau benci kadang justru menjadi saudara dalam luka. Santi berkembang pesat. Ia kembali percaya diri, lebih sering tersenyum. Perutnya yang makin membesar menjadi simbol dari harapan baru. Dan setiap kali dia melihatku, dia selalu berkata, "Makasih ya, Kak Cinta. Kalau bukan karena kakak, mungkin aku masih hidup dalam bayang-bayang gelap itu." Dan aku hanya bisa tersenyum. Karena aku tahu, aku dulu pernah berkata hal yang sama pada seorang mentor yang menolongku saat aku berada di titik terendah. Suatu pagi, aku sedang memimpin rapat mingguan ketika pintu ruanganku diketuk oleh Rika, sekretarisku. "Maaf, Bu, ada tamu yang sangat mendesak ingin bertemu. Katanya ini penting." Aku mengernyit. "Siapa?" Rika ragu-ragu sejenak. "Rian, mantan suami ibu." Semua kepala di ruang rapat langsung menoleh padaku. Aku hanya menarik napas, lalu berdiri. Rapat diskors 10 menit. Saya akan urus ini dulu. Aku melangkah keluar dengan langkah mantap. Jantungku memang berdegup, tapi wajahku tenang. Ini bukan pertemuan pertama setelah semua terbongkar, tapi aku tahu, ini akan menjadi salah satu yang paling penting. Rian menungguku di ruang tamu kantor. Penampilannya lusuh, rambutnya panjang tak terurus, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. "Cinta, aku mohon bicara sebentar. Aku tahu aku nggak pantas." "Langsung ke inti," potongku dingin. Dia menunduk. "Aku kehilangan pekerjaan. Bisnis kecil yang aku coba jalankan gagal total. Rumah kontrakan yang aku tempati bersama Dita udah aku tinggalkan. Dia juga udah pergi, dan aku benar-benar nggak punya siapa-siapa lagi." Aku menatapnya tajam. "Lalu, kamu datang ke sini untuk apa?" Dia mengusap wajahnya. "Aku tahu aku nggak pantas minta tolong. Tapi aku pikir, kamu mungkin masih punya sedikit rasa kasihan padaku.
Aku butuh kerja, cinta, apapun. Jadi OB juga aku rela. Aku terdiam cukup lama, menatap wajahnya yang dulu pernah kucintai sepenuh hati, tapi kini hanya menyisakan rasa getir. Lucu ya, ucapku akhirnya. Kamu yang dulu memandang rendah pekerjaanku, merasa berhak hidup nyaman dengan uangku, dan berselingkuh dengan temanku sendiri, sekarang berdiri di sini, memohon pekerjaan dari orang yang kamu hianati. Dia terisak. Aku benar-benar nyesel. Aku berdiri. Penyesalanmu tidak menghapus rasa sakit yang pernah kau beri. Tapi aku bukan orang yang akan membalas dendam dengan kekerasan. Kamu ingin kerja? Baik. Datang saja ke yayasan sosial yang aku dan beberapa kolega kelola. Mereka selalu butuh tenaga untuk kegiatan sosial. Tapi jangan harap kamu akan bekerja di kantorku. Aku butuh orang-orang yang jujur dan bisa dipercaya. Dan kamu, Rian, jelas bukan salah satunya. Dia tertunduk, tak berkata apa-apa, dan aku melangkah pergi tanpa menoleh. Hari itu menjadi salah satu hari terberat sekaligus paling membebaskan dalam hidupku. Berat karena aku harus melihat wajah masa lalu yang menyakitkan. Tapi membebaskan, karena untuk pertama kalinya, aku bisa benar-benar menatapnya tanpa amarah, tanpa tangis, tanpa keraguan. Aku menang. Bukan karena dia jatuh, tapi karena aku berhasil bangkit. Beberapa minggu kemudian, aku dan timku menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk para janda dan perempuan korban kekerasan rumah tangga. Salah satu narasumbernya adalah Santi, yang dengan berani berbagi kisah hidupnya di depan puluhan peserta. Saya dulu merasa hina. Merasa hidup saya selesai karena laki-laki yang saya cintai ternyata hanya memanfaatkan saya. Tapi sekarang saya tahu bahwa kita tidak boleh mengukur nilai diri kita dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi dari bagaimana kita bangkit. Peserta bertepuk tangan haru. Banyak yang menangis, termasuk aku. Sore harinya, setelah acara selesai, aku duduk di pojok aula dengan segelas teh hangat ketika Radit menghampiriku. "Kamu hebat," katanya pelan. Aku tersenyum. "Bukan aku. Tapi luka-luka yang kupeluk dan kubentuk jadi kekuatan." "Dan kamu sudah siap melangkah ke depan?" Aku menoleh padanya. "Maksud kamu?" Dia mengambil kotak kecil dari sakunya, membukanya perlahan di depanku. Di dalamnya ada cincin berlian sederhana. Tidak besar, tidak mencolok, tapi indah dan bermakna. "Aku tahu perjalananmu belum selesai. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin menemaninya. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk berjalan bersamamu, dalam suka maupun luka." Aku menatapnya. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. "Radit, aku..." Dia menyentuh tanganku. "Enggak perlu jawab sekarang. Aku tahu kamu masih menyusun ulang hatimu. Tapi aku akan sabar. Aku akan tunggu, selama kamu butuh." Aku menggenggam tangannya. "Kamu sudah menungguku selama ini. Mungkin, aku juga harus mulai belajar membuka hati." Dia tersenyum. "Itu sudah cukup." Malam itu, aku menulis jurnal harian seperti biasa. Tapi kali ini, tintanya mataku panas, tapi air mata tak juga keluar. Aku hanya terdiam menatap layar, tak tahu harus merasa apa. Marah, sedih, jijik, muak, semuanya bercampur menjadi satu. "Bagaimana rasanya tidur di ranjang istrimu sendiri bersama sahabatnya?" bisikku pelan sambil menggigit bibir. Kupindah ke video lain. Hari dan jam berbeda. Tapi adegannya sama. Mereka berani. Terlalu berani. Dan lebih menyakitkan lagi, di satu rekaman, mereka sempat mengejekku. "Kamu lihat cinta? Dia terlalu sibuk cari uang. Sampai nggak tahu kalau aku lebih sering kamu peluk daripada dia," ujar Rian sambil terkekeh. Nia tertawa keras. "Makanya aku heran kenapa dia masih percayain aku. Padahal aku udah jelas-jelas lebih cocok sama kamu. Dia tuh terlalu polos." Panjang napasku, kutahan isak yang akhirnya pecah. "Polos? Aku mungkin terlihat lembut dan mudah percaya. Tapi ketika aku disakiti, aku bisa lebih tajam dari pisau." Sejak malam itu, aku menyusun rencana. Beberapa hari kemudian, aku mulai bertindak seolah tak ada yang terjadi. Aku bahkan mengajak Nia makan siang sepulang kantor.
Pekerjaanmu akhir-akhir ini bagus, Nia, kataku sambil tersenyum. Aku sedang pertimbangkan untuk promosikan kamu jadi kepala bagian. Wajah Nia langsung bersinar. Matanya melebar penuh ambisi. Masa, Chin? Beneran? Aku pikir kamu bakal pilih orang lama. Aku mengangguk, menyesap kopiku dengan tenang. Kamu udah seperti keluarga sendiri buatku. Mana mungkin aku nggak percaya sama kamu? Padahal, dalam hati aku mencatat ekspresinya. Betapa mudahnya seorang manusia mengkhianati dengan wajah manis. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura pamit keluar kota untuk urusan bisnis. Kupastikan Rian tahu bahwa aku akan menginap di hotel 2 malam. Padahal, aku sudah menyiapkan kejutan untuk mereka. Aku menyuruh adik sepupuku, yang bekerja di bidang IT, untuk membantu memasang kamera tambahan di kamar tidur, termasuk di dalam lemari dan di belakang cermin besar. Dan benar saja, malam itu, tak lama setelah aku pergi, Rian dan Nia datang lagi ke rumah. Dari kamera tersembunyi, aku melihat mereka saling melepas pakaian dengan tergesa, mencumbu di tempat tidur yang selama ini menjadi saksi janji suci pernikahanku. Akhirnya kita bisa bebas juga, ya, kata Nia sambil membelai wajah Rian. Ya, tapi sabar. Aku yakin sebentar lagi dia bakal makin sibuk dan kamu bisa tinggal di sini selamanya, balas Rian. Aku menahan muntah. Tinggal di sini selamanya? Di rumah yang kubeli dengan hasil kerja kerasku? Di rumah yang kubangun dengan harapan dan air mata? Aku segera mengunduh semua video itu ke dalam flash disk dan satu salinan khusus aku kirimkan ke email pribadiku dengan subjek, bukti pengkhianatan, hancurnya kepercayaan. Beberapa hari setelah itu, aku mulai menyusun rencana akhir. Aku undang semua keluargaku dan keluarga Rian untuk datang ke rumah dengan alasan syukuran ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Termasuk ayah dan ibu Rian, yang selama ini menganggapku sebagai menantu idaman. Aku juga mengundang semua staf kantor, termasuk manajer dan kepala bagian lainnya. Aku ingin semua tahu. Aku ingin luka ini menjadi akhir dari kedok dua manusia itu. Chin, kamu yakin banget bikin acara sebesar ini? Tanya Nia saat melihat dekorasi rumah yang kupercantik. Aku hanya tersenyum. Ini bentuk terima kasihku ke kalian semua. Aku pengen kasih kejutan. Nia mengangguk, tanpa tahu bahwa kejutan itu justru untuknya. Hari H tiba. Semua tamu berdatangan dengan wajah ceria. Di ruang tengah, makanan tertata rapi, musik lembut mengalun. Rian tampil rapi dengan jas barunya, yang kubelikan bulan lalu. Nia berdandan anggun dengan gaun hitam elegan yang ia beli dari uang bonus yang kuberikan. Saat suasana mulai ramai, aku berdiri di tengah ruangan. Terima kasih semuanya sudah datang, ucapku dengan suara lantang. Hari ini aku ingin membagikan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupku. Sebuah kenangan yang tak akan pernah kulupakan. Berbeda, penuh harapan, penuh syukur. Dulu, aku dipatahkan oleh orang yang kucinta. Tapi hari ini, aku membangun kembali diriku dari serpihan itu. Dan di antara runtuhan, aku menemukan cinta baru. Cinta yang tidak mengklaim, tapi mendukung. Cinta yang tidak merusak, tapi menyembuhkan. Hari ini aku tahu bahwa aku tidak lagi didefinisikan oleh rasa sakit, tapi oleh keberanian untuk sembuh. Hari itu langit cerah. Matahari bersinar lembut seolah mengerti bahwa hari ini bukan sembarang hari. Hari ini, kantor tempatku meniti kembali harga diriku akan merayakan ulang tahun kelima. Sebuah pencapaian besar untuk sebuah perusahaan yang dulu berdiri dari runtuhan luka. Kami mengadakan perayaan kecil di ballroom hotel milik salah satu klien kami. Tidak mewah, tapi hangat. Tim, kolega, sahabat, bahkan beberapa mantan klien yang kini sudah sukses turut hadir. Aku berdiri di depan panggung, menatap satu persatu wajah mereka. Termasuk Santi, yang kini mendirikan usahanya sendiri dan sedang merintis komunitas untuk ibu tunggal. Hidup kadang memang aneh. Tapi dari keanehan itulah aku belajar mengenali siapa diriku sebenarnya. Setelah memberikan pidato singkat, aku turun dari panggung dan disambut Radit yang tersenyum penuh bangga. Kamu tahu nggak? Katanya sambil menggenggam tanganku. Kamu bukan cuma berhasil membangun perusahaan, tapi kamu juga membuktikan kalau kamu nggak perlu bergantung pada siapapun untuk bersinar.
Aku menatapnya. Tapi punya kamu di sisiku membuat sinar itu jadi lebih hangat. Kami tertawa pelan. Sore itu, saat acara mulai mereda dan tamu mulai bubar, seorang staf memberitahuku kalau ada 2 tamu yang menungguku di luar. Aku penasaran. Ketika keluar, hatiku langsung mengepal melihat siapa yang berdiri di sana. Rian dan Dita. Wajah Rian terlihat penuh keraguan, sementara Dita menunduk dalam. Perutnya kini besar, sekitar 7 bulan. Aku sudah mendengar dari Santi kabar bahwa Dita sedang mengandung, dan bahwa Rian, entah kenapa, kembali bersama dengannya setelah sempat ditinggalkan. Cinta, Rian membuka suara. Maaf kalau kami datang di saat nggak tepat. Tapi aku perlu bicara. Ini penting. Aku mengangguk pelan. Silakan. Dia menghela napas panjang. Aku ingin minta maaf. Lagi. Aku tahu, berapa kali pun aku bilang itu, nggak akan pernah cukup. Tapi aku nggak datang untuk membenarkan diri. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa kamu benar. Aku memang hanya benalu. Aku nggak pernah benar-benar tahu apa artinya mencintai dan menghargai orang. Sampai hidup benar-benar menghajarku. Aku menatapnya tanpa emosi. Kamu datang hanya untuk itu. Dita akhirnya mendongak. Wajahnya kusut, penuh penyesalan yang terlihat tulus. Cinta, aku juga ingin minta maaf. Kamu orang paling baik yang pernah aku kenal. Tapi aku iri. Iri dengan hidupmu, pekerjaanmu, suamimu. Dan dari rasa iri itu aku berubah jadi orang jahat. Aku hancurkan apa yang kamu punya. Air matanya jatuh. Tapi aku tetap diam. Kami nggak minta dimaafkan hari ini, lanjut Dita. Kami cuma ingin bilang bahwa kami belajar banyak dari cara kamu bangkit. Dari cara kamu nggak membalas dengan kebencian. Itu membuka mata kami. Aku masih menatap mereka. Ada rasa hangat di dada, bukan karena senang melihat mereka menderita. Tapi karena akhirnya, aku tahu, mereka sadar. Mereka tahu bahwa menyakiti orang lain hanya akan melahirkan kehancuran. Dita, Rian, kataku akhirnya, kalian memang menyakitiku dengan sangat dalam. Tapi hidup sudah cukup menghukum kalian. Dan aku, sudah terlalu jauh melangkah untuk terus menoleh ke belakang. Aku tidak membenci kalian lagi. Tapi aku juga tidak ingin kalian dekat denganku lagi. Aku melangkah menjauh, lalu berhenti sejenak. Satu pesan saja, lanjutku. Perlakukan anak kalian kelak dengan cinta. Jangan ajarkan mereka bahwa mencuri kebahagiaan orang lain adalah jalan keluar. Dunia ini sudah terlalu penuh luka. Aku pun melangkah pergi, meninggalkan mereka berdiri di bawah sinar sore yang pelan meredup. Entah apa yang mereka rasakan, aku tak lagi peduli. 2 bulan setelah kejadian itu, aku duduk di taman belakang rumah, menatap cahaya matahari yang menembus sela-sela dedaunan. Di tangan kiriku kini melingkar cincin sederhana pemberian Radit. Bukan karena status, bukan pula karena paksaan. Tapi karena keputusan yang kuambil dengan sadar, aku siap membuka lembaran baru. Pernikahan kami akan digelar sederhana. Hanya sahabat terdekat dan keluarga yang hadir. Tapi maknanya dalam. Pernikahan ini bukan untuk menambal luka, tapi untuk merayakan sembuh. Aku menulis surat pada diriku sendiri, cinta yang 5 tahun lalu patah, menangis dalam diam, dan merasa tak berharga. Cinta yang dulu, terima kasih sudah bertahan. Terima kasih tidak menyerah saat semua terasa gelap. Kau tidak menyadari waktu itu, tapi setiap air mata yang kau tumpahkan telah menyirami kekuatan yang kini tumbuh subur dalam diriku hari ini. Kau pernah merasa tidak cukup, tidak layak dicintai. Tapi lihatlah, sekarang aku dikelilingi oleh cinta yang tulus, bukan dari kepura-puraan, tapi dari kejujuran dan keberanianmu untuk sembuh. Luka itu masih ada, tapi kini sudah tak berdarah. Hanya jadi bekas yang mengingatkanku bahwa aku manusia, dan manusia bisa sembuh. Bisa bangkit. Teruslah berjalan, cinta. Hidup masih panjang. Tapi kini kau tahu, siapapun yang mencoba menjatuhkanmu, tidak akan pernah berhasil selagi kau memilih untuk bangkit. Hari itu aku menyelesaikan suratku dengan senyum dan air mata yang bersamaan jatuh di pipi. Bukan tangis kesedihan, tapi kelegaan, kebebasan. Aku berjalan masuk ke rumah, disambut Radit yang sedang membuatkan teh.
Ia menoleh dan tersenyum hangat. Kamu menangis? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Iya, tapi ini tangis kemenangan. Radit mendekat dan memelukku. Akhirnya, kamu benar-benar sembuh. Aku mengangguk dalam pelukannya. Akhirnya. Dan di momen itu, aku tahu. Cerita kelamku sudah selesai. Tapi hidupku baru saja dimulai.